Saya kecewa. Kenapa Mas Roy masih menyebut nama Razman itu bersama dengan Michael Sinaga, bahwa Razman itu sudah dicabut berita acara sumpahnya. Ini kan keterangan bohong. Rismond orang yang paling intens dalam mengawal kasus Jokowi dari sebelum dia berseberangan dengan Pak Jokowi sampai saat ini setelah dia kembali mendukung Pak Jokowi. Artinya mestinya perkembangan sekecil apapun dalam perjalanan kasus ini dia akan tahu. Tetapi saya lihat dan Pak JK juga melihat bahwa kok dia nggak klarifikasi ya. Ini bantahan yang bagus. Kalau ini situs-situs yang bagus. Ini situs yang bagus, ada IDN Project, ada langkah update, nah, itu kan pihak dia, itu situs itu pihak dia, ya. Enggak, jangan potong dulu ntar. Kamu punya banyak bohongnya. Jangan. Ya sudahlah, kamu congormu memang jelek, congormu. Dia terbukti berapa kali bohong. Congormu itu memang jelek. Mengatakan cebokan Nusantara, YouTuber Nusantara. Congormu itu memang. Pengacara mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim Saudara Rismond untuk mencari kebenaran. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rismond itu. Sadarkan publik, Pak Roy Suryo, Anda tidak punya kemampuan di sini. Anda tidak punya kemampuan baik teoritis maupun praktis dalam hal digital image processing. Jangan penelitian itu dikapitalisasi, dipakai oleh kepentingan-kepentingan politik. Jadi ada pengusaha mau ngasih kita uang 50M, asalkan kita mengurangi bicara tentang ijazah Jokowi. Kalau kita mau terima uang itu, maka si pengusaha itu akan mengupayakan SP3. Saya tidak mau berspekulasi dan saya juga tidak mau menuduh siapapun. Biarkan proses hukum dan proses yang lain berjalan apa adanya. Saya mendukung 11.000 triliun % ya sikap dari Pak Muhammad Yusuf Kalla menjawab tegas dan menolak sekaligus melaporkan si Omon atas statementnya terhadap ada tujuan miliaran rupiah yang dialirkan ke saya. Memang ada embos itu. Ayolah Pak Roy Suryo, memang ada. Itu aja bilang. Namanya watermark juga ada. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla melaporkan Rismond Sianipar ke Bareskrim Polri terkait tuduhan uang 5 miliar rupiah untuk Roy Suryo. Sebelumnya muncul dugaan aliran dana 50 miliar rupiah untuk mendanai kasus ijazah Jokowi agar tetap on. Seluruh kebutuhan untuk mengungkap keaslian ijazah Jokowi murni uang pribadi yang kemudian diklaim oleh Roy CS. Benarkah ada orang besar di balik kasus ijazah yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun ini? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung memanggilkan
Narasumber Rakyat Bersuara pada malam hari ini, pengacara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Profesor Firmanto Laksana. Selamat malam, Prof. Wah, oke. Lama tak berjumpa. Terima kasih, Prof. Firmanto. Siap. Terima kasih. Kemudian pengacara Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Troya. Sekarang Rismonnya sudah tidak ada. Ditinggal katanya. Bung Refli Harun. Masih dalam perjalanan, nanti kita akan panggilkan. Ketua Umum kami Jokowi Gibran, Bung Rasman Arif Nasution. Ini bukunya banyak banget, Bang, kayak mau disertasi sidang promosi doktor. Ya, saya baru nyampe dari Kuala Lumpur, Adinda. Oke. Dan saya bawa buku Gibran Endgame, saya bawa buku Jokowi White Paper, saya bawa buku metodologi penelitian, serta penunjukan saya sebagai dosen. Kita ulas malam ini semuanya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Silakan, Bung Rasman. Pakar telematika sekaligus tersangka kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo. Bung Roy. Selamat malam, Mas Roy. Wah, ini nggak mau kalah juga, dibawa kertas juga. Silakan. Oh iya, tidak usah tebel-tebel. Yang jelas bahannya banyak. Dan kalau mau cari yang benar apa enggak, ada fitnah dibiarkan viral, lihat saja ke Roy Suryo Official. Ini apa? YouTube. Baru seminggu, baru anak kecil, tapi alhamdulillah sudah di atas 10.000 follow. Baru seminggu. Oke. Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Bung Andi Azwan. Selamat malam, Bung Andi. Ini rapi terus pakai jas karena sempat sekolah di Jepang atau gimana? Terima kasih pokoknya. Jadi terakhir di podcastnya juga, ini ada podcast akunnya Bung Andi Azwan ya? Ya, catatan Andi Azwan. Catatan Andi Azwan, ini eksklusif Bung Rismon Sianipar. Dan bersama-sama menggunakan bahasa Jepang. Selanjutnya saya panggilkan pengacara Roy Suryo CS, Bung Abdul Ghafur Sangaji. Oke. Jadi Bung Rismonnya udah nggak ada ini ya. Jadi tadi Mas Aiman. Iya. Jadi Mas Roy CS ini siapa aja? Bang Rustam Effendi. Oh, ada ya. Oke. Bu Kurnia sama Pak Rizal Fadila. Salam Indonesia, salam maning kamu, salam Hatuaha. Di sini ada juga Putra Hatuaha 1. Kami malam ini membersamai Mas Aiman untuk terus memberikan pendidikan kepada masyarakat. Oke, kita silakan. Yang jelas Rakyat Bersuara terus untuk kemudian menyuarakan apapun, bukan hanya soal ijazah ya, apapun. Tadi kemarin juga soal Iran, yang ramai juga soal Abu Janda misalnya, dan yang lainnya. Intinya bahwa kita mencari kebenaran. Jadi jangan sampai ada yang kemudian berkembang di media sosial tanpa kemudian diperdebatkan, didiskusikan, dikontestasikan di dalam media arus utama. Dan itulah fungsi dari media arus utama, media mainstream, untuk menjernihkan informasi, clearing house. Selanjutnya saya panggilkan tim hukum atau pengacara Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, Bung Abdul Haji Talahu. Oke. Tetap di situ, Bang? Tetap di situ. Oke. Kemudian kreator konten Bung Michael Sinaga. Bung Michael. Kalau kita mau cari pendana, kita cari dari 15 April 2025. Oke. Jangan cari sekarang, terlambat. Maksudnya apa? Nanti kita gali. Oke. Kemudian manajemen buku Gibran Endgame, Bung Arif Iksan yang sekarang sudah membersamai Bung Rismon Sianipar, tobat katanya, betul ya? Ya. Bersihkan hatimu dari dengki dan hoak. Jujur itu indah. Oke. Bentar, itu maksudnya ke siapa? Ke saya atau kemana nih? Oh. Yang fitnah saya. Yang fitnah saya. Yang fitnah Abang siapa? Ada orangnya di sini. Oh. Inisial boleh inisial? Hah? ROY gitu maksudnya? Bukan, Roy sahabat saya. Oke. Tidak pernah ngomongin saya. Yang fitnah siapa? Ada satu. Yang 2 pekan lalu muncul di Rakyat Bersuara. Banyak yang muncul, siapa? Ya, ada semuanya. Oke. Udah maksudnya saya itu, Bang. Iya, kamu. Apain sih kamu kita itu. panjangin ngalah. Nanti kita buka apa yang terjadi 15 April 2025. Oke. Jadi sebelumnya sama-sama panitia buku Gibran Endgame dengan Bung Michael ya? Iya, betul itu. Tanggal 25 dia dikeluarkan, tapi tanggal 18 Maret masih menjual buku dengan tanda tangan dia. 18 apa Maret? 18 Maret, 25 Januari dikeluarin dari manajemen TPU, manajemen 25 Maret maksudnya? Iya, kemudian di Jadi sebentar, 18 Maret masih jualan buku bareng-bareng Bung Michael.
Enggak, dia sudah bukan manajemen lagi, udah dikeluarin tanggal 25 karena ada penyimpangan. 25 Maret. Ya, Siapa yang dikeluarin? Abang. Bukan Michael. Oh, Bung Michaelnya yang ada penyimpangan sehingga dikeluarin dari manajemen bersama Bung Rismon. Betul, di tanggal tanggal Karena saya nggak mau kirim surat, Bang. Ini masih menjual buku nih. Masih menjual buku dan tanda tangan. Kemudian kita ada memang seluruh uang harus masuk satu rekening Hana. Tapi di tanggal ada transfer uang masuk ke rekening dia. Transfer dari siapa? Menjual buku. Transfer dari siapa? Hanya dia. Berapa jumlahnya? Tidak banyak, receh. Tapi kan kita punya komitmen seluruh uang yang penjualan buku masuk ke satu rekening Hana sebagai bendahara. Ya itu. Oh, jadi karena itu kemudian dikeluarkan Bung Michael? Bukan dikeluarkan, itu waktu-waktu Car Free Day. Ya. Mas Roy juga ada di situ saat itu karena Mas Roy kan ambasador kita. Ambasador buku. Nggak dikeluarkannya karena apa? Ada penyimpangan buku. Soal uang? Bukan buku. Buku. Oke, nanti kita bahas soal nanti itu. Kita bahas, oke. Nanti ada Bung Michael jadi sekaligus konfirmasi. Tak penting itu. Kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita. Oke. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bung Rasman Arif Nasution. Bung Rasman, saya harus ingatkan juga di sini hati-hati karena kan sudah ada laporan dari Pak JK. Saya mendengar Bung Rasman akan menyampaikan sesuatu terkait dengan uang di balik pendanaan kasus ijazah Jokowi dan Bohir, betul ya Bang? Yes. Silakan Bang, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim, selamat malam. Dan untuk acara Rakyat Bersuara pasca Ramadan dan bulan Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudara, Adinda Aiman, saya memulai statement ini dengan satu frame yang semua orang hukum tahu, yaitu menggunakan azas presumption of innocence, praduga tidak bersalah, dan mengutip dari pernyataan Saudara Refli Harun atau Bung Refli Harun, maka keyakinan kita bukanlah merupakan tuduhan berdasarkan rangkaian peristiwa, bukti, keterangan yang kita miliki. Karena sejatinya lawyer juga adalah bagian dari penegak hukum. Adinda Aiman, saya berharap malam hari ini tidak ada yang namanya menyerang pribadi. Hari Kamis yang lalu saya tampil di iNews juga di program Interupsi. Setelah selesai dialog, hampir 20 menit saya, Mas Roy, Bung Refli Harun berdiskusi bahwa kita tidak boleh menyerang pribadi masing-masing. Karena kita memang punya standing position yang berbeda. Karena itu saya, Mas Roy, kemarin malam saya di hotel di Kuala Lumpur, saya kecewa. Kenapa Mas Roy masih menyebut nama Razman itu bersama dengan Michael Sinaga bahwa Razman itu sudah dicabut berita acara sumpahnya. Ini kan keterangan bohong dan berpotensi pidana, tapi saya tidak akan laporkan. Karena dicabut dengan dibekukan, Mas Roy, itu berbeda. Jadi saya bukan dicabut tapi dibekukan. Dan itu dalam proses yang akan pengaktifan kembali. Jadi saya berharap malam hari ini, kenapa saya membawa buku begini banyak? Karena saya bicara by law, by data, dan by logic. Dan saya ingatkan bahwa saya sependapat dengan statement Bung Refli Harun. Karena kalau saya sebut Bang Refli banyak yang komplain, Adinda. Ngapain abang panggil Bang Refli? Dia tuh kan nyerang abang terus. Baik, saya ambil jalan tengah. Dia abang saya, dia sahabat saya, berbeda intelektual, maka saya panggil Bung Refli. Bung Refli Harun mengatakan, kelihatannya dari proses penegakan hukum ini, beliau sebut dengan killing atau kill the messenger. Padahal, kalau kami boleh mengutip dari perspektif kami, dari standing position kami, justru yang melakukan itu pihak sana, bukan kami. Karena sejatinya orang yang membawa data yang tidak konkret dan berbau fitnah, itulah sesungguhnya yang melakukan proses kill the messenger.
Iya, itu topik yang mana tuh maksudnya? Enggak, minggu lalu saya urai semua ini Adinda. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini bukan saja melebar ke persoalan Mas Roy dengan Rismon akan saling lapor misalnya, tapi juga kemarin kita saksikan bagaimana Pak Yusuf Kalla telah menunjuk pengacaranya Adinda Abdul Haji yang sudah datang ke Bareskrim Mabes Polri melaporkan dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik atau berita hoax sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya Adinda Aiman bahwa kasus ini akan semakin panjang dan melebar kemana-mana. Sementara substantifnya adalah ijazah Pak Jokowi. Maka pada kesempatan ini Adinda Aiman, izinkan saya mengurai perspektif yang menurut saya akan mengkerucut agar kasus ini bisa segera bergulir di pengadilan dan ditemukan kepastian hukum. Termasuk menjawab juga soal laporan Pak JK. Ya. Oke, maka silakan. poin pertama, Adinda Abdul Haji, saya kemarin sore di WA oleh saudara Rismon Hasiolan Sianipar terkait dengan laporan atau pengaduan yang disampaikan ke Bareskrim. Chat WA beliau kepada saya bahwa dia bilang, hahaha Bang Rasman. Dia sambil ketawa, terus dia bilang, itu adalah AI, bukan saya. Jadi yang dilaporkan oleh Pak JK dan Bung Abdul Haji itu bukan Bung Rismon tapi AI. Ya. Itu saya mau tanyakan juga karena kalau saya melihat secara dengan pengetahuan saya audio visual memang itu AI. Tapi kan itu perlu pengujian ya. Ya. Jadi setelah itu kami juga sebelumnya bertelepon. Ya Arif ya. Ada Arif, ada Rahmat di tempat saya. Di situ juga sebelum dilaporkan oleh Pak JK, Rismon sudah beritahu, Bang, jangan-jangan nanti saya dilaporkan nih urusan 5 miliar oleh Pak JK. Coba abang lihat, itu ada video beredar, suara saya. Padahal itu bukan saya dan itu AI. Nah dari situlah baru saya lihat videonya dan ternyata benar feeling Rismon bahwa kemarin dilaporkan. Tapi terlepas ada atau tidak suara itu, saya melihat bahwa kasus ini memang makin melebar kemana-mana sehingga substantif masalahnya menjadi berkurang dan tidak akan dapat kepastian hukum. Jadi untuk Adinda Abdul Haji, menurut pengakuan dari Rismon kepada saya, baik telepon maupun chat WA, mengatakan bahwa itu adalah AI. Lalu bagaimana dengan pendapat Roy? Mas Roy kan bersuara juga kemarin. Bahkan tadi saya lihat, mendukung 11.000 triliun persen laporan Pak JK. Ya. Dan beliau mengatakan itu AI. Terus dikutip oleh orang lain. Dan itu didukung juga untuk dilaporkan. Ya Rismon nggak bersalah di persoalan itu. Karena itu sifatnya repost. Orang mengomentari hasil sebuah tayangan video, maka tidak ada perbuatan pidana di situ. Karena itu maka kalau diuji oleh Adinda Abdul Haji, ya tidak ada masalah. Karena butuh kepastian hukum. Tapi saya memang kemarin diwawancara oleh salah satu media. Memang saya tidak mau komentar banyak Adinda. Bagaimana dengan kedatangan Adinda Abdul Haji kemarin ke Bareskrim. Karena menurut saya kemarin itu belum ada laporan polisi. Belum ada laporan polisi yang utuh sehingga terbuat satu LP dari kedatangan Adinda Abdul Haji ke Bareskrim Mabes Polri. Jadi beliau ini masih konsultasi, berdiskusi, memberikan data-data, fakta, dokumen yang mereka yakini. Bentar, ini belum ada pelaporan sesungguhnya ya, baru berkonsultasi. Iya. Oke, berarti saya langsung tanggapi. Tadi ya, oke. Bang. Nanti saya juga komen sedikit ya. Kenapa saya mendukung, tapi kenapa saya juga jujur mengatakan itu AI. Silakan. Oke, ini ada penjelasan Bang Rasman yang perlu saya tanggapi dan saya respon juga. Pertama, ini saya ceritakan dulu kronologis sampai kenapa Pak JK mengambil keputusan serius untuk mengambil langkah hukum. Ya, silakan. Pak JK itu pada tanggal 25 sampai 27 sedang melakukan kunjungan untuk misi kemanusiaan di Thailand dan Malaysia. Maret ya, oke. Iya, sekitar 25 sampai tanggal 27 atau 28. Nah, tanggal 27 video itu muncul di medsos. Itu sudah mulai tuh main di medsos, mulai dikomentari
Dan itu tidak ditanggapi karena Pak JK masih di sana. Pulang sampai ke Indonesia ini mulai ramai. Awal April ini naik, sudah mulai ditanggapi dengan beragam komentar negatif. Banyak juga yang tidak percaya, tapi tidak sedikit yang justru ini memviralkan dan turut mengkomentari dengan kalimat-kalimat yang sangat tendensius dan menyerang yang mengarah pada ini komentarnya nih ya. Komentar ini di YouTube yang sudah kami lihat itu sudah sekitar ratusan ribu dan yang komentar ratusan ribu sudah membagikan itu sudah banyak dan komentarnya udah ribuan. Ya. Tanggal 6 itu keputusan Pak JK untuk mengambil langkah serius melaporkan Rismon. Sebelum Pak JK mengambil langkah itu di awal April itu ada video yang kami temukan juga bahwa ada pertemuan atau perjumpaan Rismon dengan Bang Andi Aswan. Dalam video yang kurang lebih sekitar 1 menit itu kalimatnya berbunyi seperti ini. Untuk menuntaskan atau menyelesaikan persoalan ini, selesaikan dulu pendananya. Maka selesai ini. Di video yang viral itu yang katanya itu Bang Rismon mengatakan itu ya? Ya. Dan itu bukan AI itu asli? Itu bukan AI. Di video, asli itu? Kalau nggak videonya Bung Andi kan? Ya itu asli curhatannya Rismon. Bentar, oke, saya lanjut. Di video yang kami jadikan sebagai bukti itu, bahwa Rismon, dia memperkenalkan bahwa saya Rismon Hasiholan Sianipar, dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik gerakan jasa Pak Jokowi. Dan ada gerakan elit. Iya, ada pejabat elit yang menyerahkan pejabat elit di balik itu dalam hal ini Pak JK menyerahkan duit kepada Roy. Sebentar, ini yang beda, bukan yang di Bung Andi Azwan. Ini dulu, bukan saya. Bukan itu. Baik. Ini untuk supaya kita clear nih. Ya, ini untuk izin jawab ya. Ada benang merahnya. Kenapa Pak JK mengambil langkah serius ini? Ya. Di video itu yang katanya Rismon itu AI, ada kalimat bahwa, dan saya menyaksikan itu, di range waktu antara 28 sampai dengan sebelum kami mengambil langkah, Pak JK mengambil langkah laporan polisi, video yang soal pertemuan dengan Bang Andi Aswan tadi itu yang selesaikan dulu pendananya. Nah, saya mau bertanya kepada Bang Rismon, kalau dia sudah menghubungi yang tadinya bertemu dengan Bang Rasman, bahwa ini selama lagi nanti saya bisa dilapor sama Pak JK ini. Harusnya dia klarifikasi aja. Dia supaya memprotek persoalan ini tidak berkembang. Karena kan sudah viral tuh. Rismon orang yang paling intens dalam mengawal kasus Jokowi dari sebelum dia berseberangan dengan Pak Jokowi sampai saat ini setelah dia kembali mendukung Pak Jokowi. Artinya mestinya perkembangan sekecil apapun dalam perjalanan kasus ini dia akan tahu. Tetapi saya lihat dan Pak JK juga melihat bahwa kok dia nggak klarifikasi ya. Jangan menunggu sampai Pak JK harus buat langkah serius dulu. Jadi itu poin-poinnya menurut Pak JK. Jadi Pak JK itu ini soal hal kecil, remeh-temeh. Dia tidak mau mengurusi hal ini. Karena Bang Aiman, Pak JK itu hari ini kesibukannya untuk agenda kemanusiaan. Dia tidak terbatasi hanya mengurus dalam negeri, tapi pikiran dan tindakannya dibutuhkan di luar negeri. Dengan bukti mereka Pak JK diundang ke Thailand, ke Malaysia. Waktu perang Iran, Dubes Iran 2 kali berkunjung ke kediaman Pak JK. Ini hal yang kecil. Tapi kan nggak mungkin Pak JK harus telepon si. Jadi intinya Rismon. begini, satu yang Pak JK merasa keberatan adalah ribuan komentar itu, satu. Ya. Yang kedua, kenapa Bung Rismon tidak mengklarifikasi? Ya, kenapa tidak kalau itu AI? Tapi saya tanya, Anda yakin bahwa itu AI? Begini, saya ada videonya nggak sih? Boleh nggak kita putarkan? Ada videonya sebenarnya. Ada. Coba nanti kita supaya kita jelas di sini ya. Coba nanti saya mintakan nanti mungkin di segmen selanjutnya kita bisa putarkan. Jadi silakan. Oke, Bang Aiman. Saya belum bisa meyakini bahwa itu AI. Oh, Anda belum yakini? Iya, saya belum bisa meyakini bahwa itu AI ya. Dan itulah kita jadikan sebagai bukti untuk melaporkan. Karena kenapa di situ dalam fakta video itu ada suara,
ada gambar, ada aktivitasnya Pak Jokowi juga, dan itu menyampaikan itu. Saya tidak punya keahlian untuk memvalidasi bahwa itu AI. Kenapa saya menjelaskan ini? Karena yang rangkaian peristiwa tadi, ada video, terus ada pertemuan dengan Bang Andi Aswan bahwa selesaikan dulu pendananya. Lalu setelah kami laporkan, baru dia muncul melakukan klarifikasi. Sebelum kami laporkan, waktu konferensi pers di kediaman Pak JK di Brawijaya, baru muncul Rismon. Artinya Rismon juga seperti menikmati. Itu laporan apa Dumas, Adinda? Kemarin itu laporan atau Dumas? Ya, oke, saya coba dijelasin. Oke, saya jelaskan. Iya. Oke, biar clear. Jadi kemarin itu kami diterima oleh 2 direktorat di Bareskrim. Direktorat Cyber dan Direktorat PIDUM, Pidana Umum. Kami sudah membedah kasus itu dengan bukti yang kami tampilkan dan kami bawa. Menurut analisa mereka, peristiwa ini sudah terpenuhi unsur. Ada LP-nya nggak? Jangan dulu Bang Rasman. Saya selesaikan dulu. Kalau dipotong-potong nanti saya ini Bang. Nanti kalau abang bicara saya nggak potong nanti jadi silakan. Nanti saya bisa potong abang juga. Ini gampang ini. Ya, Bang. silakan. Tenang, santai. Gak apa nanya sebentar doang sedikit. Iya, jadi menurut kita bedah kasus itu, unsur dalam fakta itu sudah terpenuhi. Pasal tindak pidana yang kami dalilkan dalam draft laporan kita itu adalah pencemaran nama baik, pasal 334 dan 36 junto pasal 441 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tuduhan fitnah. Itu sudah terpenuhi. Saya mau tegaskan di sini bahwa memang kita sudah serahkan semua bukti itu, cuma karena memang ini delik aduan absolut, maka memang laporan kita belum di ini. Nah, kan clear. Kan clear berarti belum ada LP kan? Iya, artinya Pak JK sudah firm bahwa kasus ini harus diselesaikan dan diuji di jalur hukum. Artinya kita tinggal menunggu kapan nanti Pak JK akan melaporkan si Rismon. Ya, saya komentar dikit. Oke. Saya komentar dikit. Oke, silakan. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Abdul ini selaku kuasa hukum dari mantan wakil presiden kita ke-10 dan ke-12 Pak JK sudah sangat clear. Artinya gini, fakta bahwa terjadi rekaman yang beredar di masyarakat seperti ini. Ya, nanti insya Allah rekamannya bisa diputar. Ya, jadi ada gambar yang video, tidak hanya foto, ada video dan kemudian bersama memang suaranya Rismon. Ya, tapi ini memang saya katakan ini AI. Menurut Mas ini AI? AI. Firm ya, oke. Tetapi apa? Seberapa orang yang bisa memastikan ini AI atau tidak? Saya panggilkan dulu Bang Refli, silakan. Oh iya, itulah perlunya ada pelaporan. Itu teman-teman semua. Jadi Bang Aiman, perlunya iya istimewa. Pakai telur istimewa. Jadi faktanya rekaman ini sudah dimasukkan dan sudah dikomentari oleh ratusan ribu orang tadi. Dan yang lebih menarik lagi, faktanya lagi, ini kemudian diambil oleh sebuah situs namanya Dibikin Channel. Ya, meskipun situs itu terakhir ya itu sudah ditutup ya karena kita strike dan macam-macam. Tapi situs ini penting untuk diketahui dan ini saya buka malam ini di Rakyat Bersuara. Situs ini lahir lagi. Namanya apa sekarang? Namanya Insert Investigasi. Bukan ini. Ini saya keluarkan. Ada sebenarnya di tayang. Insert Investigasi. Iya, pakai nama Insert. Ini nyinggung nama dari salah satu sahabat kita di TV sebelah. Iya. Padahal itu bukan. Tapi namanya Insert Investigasi. Jadi jahat banget. Ntar ada tayangannya. Jadi saya membandingkan antara tayangan itu. Nah, kenapa saya setuju pelaporan? Karena begini, Mas. Dengan dilaporkan, penyidik atau nanti polisi atau aparat itu nanti akan meliti. Oke, kalau itu pusat AI, berarti siapa pembuat AI-nya? Kan ada kan? Bukan setan, bukan hantu. Pasti ada. Dan itu gampang dilacak nanti. IP-nya mana, kemudian munculnya di mana. Dan kemudian nanti dilacak lagi. Siapa yang mempublikasikan atau memviralkan. Termasuk kelompok Ceboker Nusantara. Ya, itu mereka memviralkan ini banyak banget nih, ini kelompok Ceboker Nusantara nih ya, yang baru saja ulang tahun. Memviralkan AI tersebut. Iya, memviralkan AI itu dan mendukung statement 55 miliar nih. Namanya Agri Fanani. Aslinya namanya bukan Agri. Aslinya namanya Toyib Fanani.
Asli nih Thoyib Fanani itu lulusan sekolah tinggi di Surakarta, insinyur pertanian. Maka namanya dia pakai agri. Kalau saya bohong, silakan tuntut saya, Mas Thoyib. Ya, gitu. Dan celakanya apa? Celakanya, kalau kita buka rekam jejak orang ini, bukan Mas Thoyib, Bang Thoyib. Bang Thoyib. Ya, okay. Kita buka rekam jejak orang ini, ada, tolong ditampilkan. Luar biasa. Dan kayak gitu dipuji-puji oleh bekas presiden. Kemarin pada saat Ceboker Nusantara itu dipuji-puji dia. Padahal lihat, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, isinya adalah tampilannya, waduh, sangat-sangat ngeri. Soal-soal TKW yang main kutit gitu. Kemudian soal besaran untung. Gitu. Pokoknya nggak senonoh banget. Itu jadi ketua Ceboker Nusantara. Jadi teman-teman harus tahu masalah bahwa ketua Ceboker Nusantara adalah orang porno. Ya, pelaku tindakan pornografi dan porno aksi. Nih, lihat anggotanya juga sama. Mereka juga mengeluarkan hal-hal yang sama. Jadi mereka tuh dukung tentang isu 50 miliar, 55 miliar itu. Dukung semua nih. Ada info A1 nih katanya. Ini orang ini, Bang Michael tahu persis, ini sahabatnya Bang Michael, namanya Irjan. Hat-trick dilaporkan. Ya, dan ini sudah 3 kali dilaporkan. Oh ini Mas. Iya, nah ini. Jadi ini breaking news ya. JK laporkan Rismon fitnah dan Danai. Ya ini dari iNews. Kenapa saya setuju? Karena saya mendukung. Dengan adanya pelaporan yang tadi dilakukan Pak Abdul, polisi harusnya menindaklanjuti. Mau itu AI, saya bersaksi itu memang AI. Jadi nggak usah lari dari AI. Memang itu AI. Tapi AI kan ada yang buat, itu yang penting. Yang buat dari mana, yang posting pertama siapa, itu akan ketemu. Dari situ akan ketahuan nanti. Dibikin channel, insert investigasi, tapi bukan insert yang TV sebelah. Insert celebrities. Insert celebrity, nih. Oke. Insert celebrity. Ini hadir lagi nih. Tadinya udah ditutup tuh dibikin channel. Ini muncul lagi. Dan ini mereplikasi dibikin channel. Sama persis isinya. Ya, gambarnya juga sama. Tuh, kalimatnya juga Yusuf Kalla siap bersaksi. Ijazah terbukti. Rismon ungkap kesepakatan. Apa? Ini hoax semua. Polisi. Bentar, ini supaya kita jelas. Anies, JK, AHY diam-diam bertemu di Cikeas, Roy Suryo. Iya, ini bohong banget. Nggak pernah ada ini kayak hoax. gitu. Dan ini masih ada ini? Masih ada. Akun ini masih ada? Sore ini masih ada. Sore ini masih ada. Jadi saya akan usul kepada tim Pak JK. Ini juga nanti, nggak apa-apa, tapi nggak usah ini langsung dilaporkan. Biar polisi yang menindaklanjuti. Karena ini kemudian memuat di dalam tayangannya nih, YouTube-nya. Ini ada rekamannya yang respon yang pakai AI tadi ada di dalamnya. Dan itu sekali lagi diglorifikasi oleh kelompok namanya Ceboker Nusantara. Ya, saya katakan Ceboker karena fungsinya tukang cebok. Ya, itu. Jadi anggotanya, ketuanya jelas betul namanya Agri Fanani tadi. Coba dikeluarkan, ya supaya jelas dia latar belakangnya kayak apa. Nah itu jadi kenapa saya dukung Mas Aiman. Ya. Nah inilah intinya kayak ini. Ini anggota Ceboker Nusantara tuh intinya kayak gini nih. Tuh DJ anak jenderal terungkap hubungan gelap. Parbelak, Opung Parbelak ini. Oh yes. Ada gambar itu kakek Sugiono itu. Ya. Terus kemudian ini beredar video ada ranjang diduga perselingkuhan. Kasar banget kan ini Agri Fanani. Termasuk RH dan T itu yang kemudian. Iya kan ini kurang ajar banget. Yang kemudian sahabat saya Bung Refli Harun. Dari kafe ke ranjang. Dari ranjang ke. Ini orang-orang anggota Ceboker Nusantara semua. Artinya mereka itu mengglorifikasi berita bohong. Dan ini bukan thumbnail loh ya. Mereka ada yang bilang Roy Suryo bacaan. Enggak, saya tidak hanya buka thumbnail. Saya sudah rekam URL-nya, saya sudah rekam link-nya, saya sudah download video-videonya ini. Ya. Dan jadi semua hoax itu. Semua hoax. Hoax ini. Kayak gini kok dibiarkan. Dan orang-orang yang hoax ini kemarin hadir di Hotel Sunan Solo berjajar dengan bekas presiden itu. Dipuja-puja itu. Itu kan sedih saya. Ya, lihat. Enggak, ya itu kan Agri Fanani. Yang ini kan. Ini sama nih orang-orangnya ada semua kemarin. Itu juga ada nih orangnya nih. Itu ada di situ. Tapi kan insert celebrities dan seterusnya kan nggak tahu punya siapa. Betul, tapi itu diglorifikasi juga di sini Mas Aiman. Maksudnya gimana? Jadi dari dibikin channel, kemudian dibikin channel tuh di repost lagi di sini, di repost lagi di sini, dan kemudian keluar. Nah ini bantahannya yang bagus. Kalau ini situs-situs yang bagus.
Ini situs yang bagus, ada IDN Project, ada langkah update, Nah, ada opini itu kan pihak update. dia. Itu situs itu pihak dia. Ya. Enggak, saya jangan bicara ya. potong dulu ntar. Kamu punya banyak bohongnya. Jangan. Ya sudahlah, kamu congormu memang jelek, congormu. Dia terbukti berapa kali Ya, bohong. congormu itu memang Udah, jelek. nggak usah ngomong dulu. Mengatakan cebokan Nusantara, YouTuber Nusantara. Congormu itu memang. Pas jeda kami saat lagi akan kembali. Nanti saya berikan kesempatan. Semua udah siap. Kenapa tiba-tiba aku sakit kepala sebelah ya? Untung aku selalu sedia obat andalanku untuk meringankan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Obat sakit kepala sebelah juga redakan sakit kepala biasa. Pol Dalmi. Pol. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak